Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di DN Nasutari. Kalau kita ngomongin the law of attraction atau LOA, mungkin teman-teman banyak sekali menemukan cara-cara atau teknik LOA yang diajarkan, misalnya kayak afirmasi, visualisasi, scripting, ya kan? Tapi kok kenapa kita udah ngelakuin ya teknik atau cara-cara LOA yang diajarkan, terutamanya misalnya kaitannya sama keberlimpahan, kekayaan, menarik uang gitu ya. Kita udah kayak misalnya berafirmasi tiap pagi, I'm abundance, aku berkelimpahan, aku siap menyambut keberlimpahan, aku siap menjadi magnet uang, atau ya pokoknya semacam afirmasi positif yang berkaitan dengan keberlimpahan. Tapi kenapa kok kita udah melakukan beberapa teknik itu, cara-cara itu, tapi kok kita masih aja kekurangan atau sulit untuk menarik uang atau mendatangkan uang ke hidup kita? Apa yang salah nih? Nah, di video kali ini aku pengen bahas tentang itu, teman-teman. Salah satu alasan kenapa kita belum bisa mendatangkan keberlimpahan atau menarik keberlimpahan itu karena memang pikiran bawah sadar kita atau subconscious mind kita itu belum selaras dengan energi berkelimpahan. Dan pikiran bawah sadar itu kan biasanya lebih banyak kita lakukan, teman-teman, karena pikiran bawah sadar itu membentuk sebuah kebiasaan. Aku kasih gambaran sederhananya tuh kayak gini. Jadi misalnya nih ya, kita berafirmasi, visualisasi, scripting, itu kan kita sadar ya. Pikiran sadar kita itu aktif. Jadi waktu kita nulis, kita sadar kalau kita sedang menulis tentang kata-kata yang positif, kata-kata yang penuh dengan keberlimpahan. Waktu kita visualisasi, kita berafirmasi, kita mengucapkan, itu kan juga sadar ya. Kita sadar bahwa kita sedang mengucapkan kata-kata yang mengandung keberlimpahan. Oke, tapi setelah kita berafirmasi, setelah kita visualisasi, setelah kita scripting, itu kan kita biasanya melakukan aktivitas nih. Seperti biasanya, keluar ya, beraktivitas. Nah, waktu kita beraktivitas, itu pikiran bawah sadar kita itu lebih banyak berperan, teman-teman. Contohnya gini nih, kita udah berafirmasi nih ya. Misalnya nih, pagi-pagi kita berafirmasi bahwa aku berlimpah, aku menarik banyak uang, hari ini aku dipenuhi dengan keberlimpahan, misalnya kayak gitu. Oke, kita udah berafirmasi nih pagi-pagi. Tapi setelah kita keluar dari rumah, kita beraktivitas, saat kita belanja misalnya, waktu kita belanja, coba apa yang biasanya kita lakukan? Salah satu contohnya adalah kita nyari barang yang paling murah, ya enggak? Nah, itulah yang disebut dengan pikiran bawah sadar kita itu dengan sendirinya, karena sudah menjadi kebiasaan, akhirnya tanpa sadar kita melakukan hal yang berlawanan dengan keberlimpahan. Jadi kalau kita nyari yang paling murah, itu kan asumsi kita itu uangnya terbatas, ya kan? Limit. Kita punyanya terbatas, kita masih banyak kekurangan, kita belum berlimpah, sehingga kita nyari yang paling murah. Itulah contoh sederhananya kenapa kita masih sulit mendatangkan keberlimpahan, teman-teman. Karena memang pikiran bawah sadar kita itu lebih lebih kuat programnya bahwa kita itu tidak berkelimpahan atau lack energi ya, energi kekurangan. Pikiran bawah sadar itu memang sekuat itu, teman-teman. Dan ini memang hasil program yang sudah lama dimasukkan ke dalam diri kita. Bahkan itu sudah ada sejak kita kecil. Makanya ada istilah yang namanya golden age, di mana ada usia emas yang seharusnya di usia-usia tersebut kita memang seharusnya dikasih nutrisi pikiran atau energi yang sesuai dengan energi yang
hal-hal yang baik ya, energi-energi yang baik, contohnya ya kayak keberlimpahan, kebahagiaan, ya cinta kasih, itu seharusnya terprogram dengan kuat sejak kita kecil. Cuman ya karena itu di luar kontrol kita kan nggak tahu ya waktu kita kecil kita dapat lingkungan yang seperti apa, keluarga yang bagaimana, orang tua yang mendidik kita seperti apa, kita memang tidak bisa mengendalikan itu. Tapi apakah pikiran bawah sadar itu tidak bisa diubah? Tentu saja bisa teman-teman ya. Yang kita sebut dengan diprogram ulang. Memang tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa. Jadi pikiran bawah sadar kita yang tertanam hal-hal yang negatif sejak kita kecil itu bisa kita program ulang. Dan itu ya kita harus uninstall program yang lama ya, uninstall energi-energi yang kayak kekurangan, energi insecure, energi yang ya pokoknya energi negatif itu kita uninstall dan kita install ulang yang emang kaitannya dengan keberlimpahan. Untuk memasukkan program yang baru ke pikiran bawah sadar itu kan memang perlu di uninstall dulu program-program kita yang lama. Pikiran bawah sadar kita yang lama itu memang harus dibersihkan terlebih dahulu. Dan mungkin tiap orang akan beda-beda tingkat tingkat penyembuhannya ya, tingkat bersih-bersihnya tuh beda-beda. Karena pengalaman setiap orang beda-beda ya, masa kecilnya, lingkungannya itu beda-beda. Jadi tidak bisa dipukul rata. Makanya bahkan ada kayak yang sampai di hipnoterapi gitu-gitu kan ya. Aku belum pernah merasakan seperti itu teman-teman, karena menurut aku sih pikiran bawah sadarku itu nggak yang parah-parah banget ya, yang berkaitan dengan lack atau kekurangan. Karena memang sejak kecil alhamdulillah aku inget banget waktu aku kecil itu selalu ditanamkan bahwa Tuhan itu maha kaya. Nah ini salah satu hal yang aku syukuri banget. Jadi waktu kecil itu sudah ditanamkan bahwa Allah itu maha kaya dan maha mengayakan. Jadi Asmaul Husna yang Al-Ghani, Al-Mughni, bahwa Allah maha kaya lagi maha mengayakan, itu sudah tertanam di aku itu sejak kecil. Waktu aku masih SD itu dikasih tahu kayak gitu. Jadi apapun keadaannya waktu itu, meskipun keluarga dari kalangan yang bukan orang kaya ya, bisa dibilang menengah ke bawah lah ya, tapi alhamdulillah karena dikasih program yang seperti itu bahwa Tuhan maha kaya dan maha mengayakan, aku alhamdulillah nggak pernah merasa kekurangan gitu teman-teman. Bahkan ya kayak masa depan gitu ya, aku nggak terlalu mengkhawatirkan dulu sih, karena tahu bahwa Tuhanku itu maha kaya dan kekayaannya tidak terbatas. Itu yang selalu aku tanamkan ya, yang udah ditanamkan, dan sampai sekarang kepercayaan itu, belief itu alhamdulillah masih ada dan masih terus terjaga karena memang sudah ditanamkan sejak kecil. Waktu aku udah lulus kuliah itu kan sempat ada masa menganggur ya teman-teman. Itu banyak kayak kanan kiri yang bilang kalau cari kerja itu susah, lapangan pekerjaan itu semakin sempit, kemudian persaingan semakin ketat. Pokoknya banyak sekali narasi-narasi yang menakutkan. Tapi alhamdulillah waktu itu ya memang agak sedikit masuk gitu ya, ada informasi-informasi seperti itu. Tapi karena pikiran bawah sadar sudah kuat, jadi waktu itu aku kayak oke, memang mungkin saat ini di depanku itu banyak yang bilang pekerjaan itu sulit, mencari kerja sulit. Tapi Tuhanku kan maha kaya, kekayaannya tidak terbatas. Dia sangat mampu untuk menyediakan banyak sekali peluang lapangan pekerjaan. Alam semesta milik Allah itu sangat luas, sangat-sangat luas dan tidak terbatas kekayaannya Allah itu. Nah, karena itu kuat banget, ya akhirnya ya energi-energi negatif dari luar itu tidak banyak berpengaruh dalam hidupku. Dan itu yang akhirnya membawaku ke posisi yang sekarang. Jadi mungkin kalau teman-teman saat ini jadi orang tua ya, kalau punya anak kecil, coba
dikasih program-program yang baik ya, dikasih program-program yang memang kayak berkelimpahan, kemudian cinta kasih, welas asih, kejujuran, ya, kedamaian, kebahagiaan, dan lain sebagainya. Terus gimana dong kalau yang udah terlanjur pikiran bawah sadarnya tertanam energi kekurangan? Seperti yang aku bilang tadi, bahwa masing-masing orang itu bisa beda-beda, tingkat keparahannya bisa beda-beda. Jadi tidak bisa dipukul rata ya. Tapi mungkin tips ini bisa kalian coba teman-teman untuk meminimalisir atau mengurangi energi kekurangan supaya sedikit demi sedikit bisa berkurang, sehingga akhirnya program lama itu benar-benar bersih dari pikiran bawah sadar kita. Nah, salah satu tipsnya yang pertama adalah coba teman-teman selalu miliki kesadaran ya, tanamkan bahwa Tuhan Maha Kaya, Allah Maha Kaya, dan Dia Maha Mengayakan. Oh ya, ada satu kalimat dari Cak Nun yang paling aku suka ya, Tuhan pasti tanggung jawab sama hidupmu. Jadi kalau kita sudah terlanjur nyebur ke dunia, itu pasti Tuhan sudah menyiapkan ya segala sesuatunya. Tuhan pasti tanggung jawab sama hidup kita. Cuman kadang kitanya sendiri yang sering berasumsi buruk bahwa kita bakal kekurangan, sehingga yang terjadi ya hal yang serupa ya, Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Jadi yang pertama, tanamkan bahwa Tuhan Maha Kaya, Tuhan Maha Mengayakan, dan Tuhan pasti tanggung jawab sama hidup kita. Yang kedua adalah sering-sering action memutus energi kekurangan. Salah satu caranya adalah dengan sering-sering memberi, sering-sering melepaskan. Misalnya sedekah ya teman-teman. Jadi kenapa sih sedekah itu selalu jadi obat, selalu jadi tips, selalu dianjurkan oleh orang-orang ya, yang ya banyak ya yang ngebahas tentang self development, self improvement, orang-orang yang ngebahas tentang gimana caranya menjadi magnet rezeki ya, menarik rezeki, itu kebanyakan menyarankan untuk sedekah. Karena memang dengan sedekah itu teman-teman kita udah memutus energi kekurangan dengan action, dengan tindakan. Jadi kalau kita sedekah, ya udah kita berarti melakukan hal yang berlawanan dengan kekurangan. Dengan kita sedekah berarti kita merasa bahwa enggak kok, aku enggak kekurangan, aku punya banyak, aku mampu, aku dicukupkan. Dengan aku memberi ini, aku tidak kekurangan. Jadi memang sedekah itu action yang kuat untuk memutus energi kekurangan. Dan juga action-action kecil yang lain, teman-teman, ini ngaruh banget ya di aku. Salah satu contohnya adalah mulai membiasakan saat kita belanja, itu kita merasa layak untuk mendapatkan barang bagus. Jadi waktu kita belanja, coba deh gak usah mikirin harga, tapi cari barang yang benar-benar berkualitas. Jadi iniku diubah ya, caraku berbelanja tuh diubah. Bukan nyari yang paling murah, tapi nyari yang paling berkualitas. Misalnya kalau misalnya nih ya belanja online, kita kan kalau nyari kadang biasanya cari yang paling murah gitu. Nah kalau aku sekarang cari yang bintangnya itu yang paling meyakinkan, reviewnya yang paling bagus, dan gak masalah gitu harganya mahal atau beda sedikit dari yang lain, gak apa-apa, karena aku mencari barang yang berkualitas. Dan katanya memang ada harga, ada kualitas, ada harga, ada rupa. Jadi ya mungkin dengan harga yang sedikit lebih mahal itu lebih menjamin kualitas, meskipun itu tidak 100% selalu begitu ya teman-teman, tapi kebanyakan kan memang ada harga, ada kualitas. Jadi ya biasakan aja kalau kita belanja, gak usah lihat harganya dulu, tapi memang cari barang yang berkualitas, yang bagus, yang bermutu, sehingga menunjukkan bahwa kita berlimpah. Gak masalah uangnya berapa, yang penting kita memang mencari barang yang sesuai dengan kualitas yang kita inginkan. Sebenarnya masih banyak contoh-contoh action yang bisa kita biasakan supaya pikiran bawah sadar kita itu terbiasa
atau terprogram menjadi orang yang berlimpah atau energi keberlimpahan. Tapi mungkin nggak aku bahas sekaligus di video yang sekarang. Atau kalau teman-teman tertarik untuk belajar tentang energi berkelimpahan ini, teman-teman bisa ikut kelas onlineku yang materi abundance energy atau energi berkelimpahan. Kalau tertarik, infonya ada di Instagramku di @dnasutari. Di situ ada sorotan, ada highlight tentang kelas online teman-teman. Di situ aku lebih banyak di kelas itu aku bahas secara detail tentang gimana caranya mencapai energi berkelimpahan. Jadi untuk di video yang sekarang cukup segini dulu. Silakan diterapkan dulu tips-tips yang tadi udah aku sampein. Dan kalau teman-teman udah mulai merasa energinya mulai naik, pikiran bawah sadarnya mulai terprogram berkelimpahan, kalian bisa kembali lagi di video ini lalu komen di komentar bawah supaya teman-teman yang lain bisa baca dan bisa ngelihat, merasakan perubahan seperti yang aku rasain teman-teman. Oke, mungkin itu aja di video kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video yang selanjutnya insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.